Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zaman praksara atau menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Zaman prasejarah merupakan pembangkangan peradaban manusia dalam periode sejarah, yang mana pada saat itu belum dikenalnya tulisan atau bisa juga disebut dengan zaman praksara, sehingga kehidupan manusia sangatlah sederhana. Nah, kali ini kita akan membahas pembangkangan zaman prasejarah atau praksara berdasarkan biologi. Biologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari unit jarak keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Dan orang yang mempelajari dan mendalami ilmu biologi disebut biolog. Berdasarkan biologi ada 4 macam. Yang pertama, A. Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas loh. Alhasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Atas kapan kehidupan muncul? B. Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. C. Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan, kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui, namun tingkat populasinya masih sangat rendah, sehingga pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. B. Neozoikum. Nah, zaman yang keempat ini sering disebut juga zaman hidup baru. Zaman ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu 1. Tersier atau zaman ketiga. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan kembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. 2. Kuartier atau zaman keempat. Zaman kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Zaman ini menjadi zaman terpenting. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu A. Zaman Pleistocene atau Diluvium berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan adanya manusia purba. B. Zaman Holocene atau Alluvium berlangsung kira-kira selama 2000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia seperti Homo sapiens dan memiliki ciri-ciri seperti manusia yang pada zaman modern sekarang. B. Jenis manusia praksara Indonesia. Apa itu manusia purba? Manusia purba atau manusia dalam prasejarah merupakan orang yang hidup di zaman jutaan tahun yang lalu. Pada umumnya manusia purba ialah orang-orang yang hidup sebelum adanya sebuah tulisan tentang kehidupan dan mempunyai berbagai banyak ras dan suku. Jenis-jenis manusia purba. Pada manusia purba dari satu generasi ke generasi berikutnya begitu sangat berbeda. Fakta dalam sejarahnya telah menyebutkan bahwa manusia purba merupakan di satu wilayah atau di satu daerah dengan daerah lainnya yang mempunyai perbedaan. 1. Megatropus paleojapanicus. Megatropus paleojapanicus merupakan manusia purba yang tertua daripada yang lainnya. Memiliki sebuah bentuk tubuhnya adalah yang terbesar daripada lainnya. Pada tahun 1936, sebagai pelajar di Sangiran, gaya purba yang ditemukan ini merupakan yang pertama kalinya tinggal di Pulau Jawa. Ciri-ciri Megatropus paleojapanicus. 1. Hidung lebih besar, tulang pipi tebal, otot rahang, kukunya dan gigi sangat kuat, mempunyai tonjolan belakang tajam dan hitam, tidak berdabur, volume otak 900 cc, badan tegap, pemakan tumbuh-tumbuhan, tulang kening menonjol, hidup secara terpokok dan nomaden. 2. Pithecanthropus erectus, yang ini telah dianggap manusia dalam kehidupan kuno dan hidup 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Penemuannya ialah Eudoxus dengan tahun 1860 dan diduga
hidup pada zaman Paleosen tengah. Fosilnya yang pertama yakni pada bagian molar lembah ditemukan Bengawan Solo, daerah Trinil. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus mempunyai suatu leher dan bentuk bulunya yang begitu kuat. Dalam volume otak berkisar dari 750 cm kubik hingga 1350 cm kubik. Memiliki tubuh yang kuat tetapi tidak tegak. Hidup lebih tebal, dahi dan kepala lebih menonjol dan melintang. Dahi mempunyai tinggi sekitar 165 cm sampai 180. Mempunyai gigi geraham lebih besar dan lebih kuat. 3. Pithecanthropus soloensis. Dalam suatu namanya dalam Pithecanthropus soloensis memiliki arti yakni manusia kera dari Solo. Jadi fosil manusia purba ini ditemukan dengan komponen dan pon koiniswal di daerah tersebut yakni Ngandong sekitar pada tahun 1931. Jadi ciri Pithecanthropus soloensis: bentuk tubuh yang kuat, leher berotot dan bugar dan kuat, tulang belakang lebih terasa, tulang pipi lebih tebal, termasuk semua makan, menonjolan di dahi yang tebal, tulang pipi yang menonjol, rahang bawah besar dan kuat, tidak memiliki dagu. Volume otak 750 cc sampai 1350 cc, tinggi sekitar 165 cm sampai 180 cm. 4. Pithecanthropus mojocertensis. Pon koiniswal menemukan fosil manusia purba pada tahun 1239. Tempat tua ini berada di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan yang pertama adalah fosil tengkorak manusia purba seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis: menurut fosil yang ditemukan itu seharusnya hidup 2,5 juta tahun yang lalu dengan tengkorak oval yang tebal, tentang ukuran volume otak 750 cc hingga 1300 cc, memiliki tinggi 165 cm sampai 180 cm, tubuh yang kuat dan tanpa dagu, seperti orang tua lainnya, bentuk dahi menonjol. Homo floresiensis. Sesuai nama, orang tua ini ditemukan di pulau itu, Flores, Nusa Tenggara. Penemuannya adalah arkeolog warga dan arkeolog dari New England University. Ciri-ciri Homo floresiensis: tinggi sekitar 1 meter dan tidak kerdil, berat sekitar 25 kg, memiliki bentuk dahi yang sempit dan tidak menonjol, tulang rahang lebih terasa, memiliki volume otak kecil sekitar 380 cc, bentuk kepala yang bentuk kecil. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan arkeolog yang terkenal yakni Geoff Bourgeois yang bernama. Ia telah menemukan dalam manusia purba ini. Fosil pertama telah diketahui yakni terletak di Campur, Jawa Timur. Ciri-ciri Homo wajakensis: memiliki bentuk wajah yang rata dan lebih luas di bagian mulut dan rahang menonjol sangat luas. Memiliki sebuah dahi yang berbentuk miring. Terdapat kerutan di dahi yang dimiliki oleh segala usia. Tulang pipi yang menonjol keluar, berdiri tegak dan berjalan dengan cara tegak. Mempunyai tinggi sekitar 130 cm sampai 210 cm. Bobotnya 30 kg sampai 150 kg. Letak pada bagian hidung dan mulut agak jauh. 7. Homo soloensis. Wedrensi dan Koenewald menemukan lelaki kuno ini di kisaran 1931 sampai 1934. Karena volume terhadap otaknya menunjukkan pada benda kuno ini tidak dapat termasuk dalam kelompok Pithecanthropus atau manusia kera, karena dianggap lebih pintar dan punya kehidupan lebih baik. Ciri-ciri Homo soloensis memiliki volume otak 1000 cc dan sampai 1300 cc, mempunyai tinggi sekitar 130 sampai 210 cm, mempunyai bentuk wajah yang tidak menonjol seperti manusia modern. Cara berjalan yakni dengan bipedal, memiliki tubuh yang lebih kuat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.